Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang toharah dalam Islam atau bersuci. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang toharah atau bersuci. Tapi sebelum itu saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe dan tolong ditonton dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu, apa sih toharah itu? Apa pengertian toharah itu? Baik, kita akan bahas pelan-pelan, sahabat. Kita akan bahas pelan-pelan caranya biar kita mengerti. Baik, kata taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Dalam istilah Islam diartikan membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal kita sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf dalam ibadah haji. Hal ini tidak berarti bahwa bersuci itu hanya dilakukan ketika akan melaksanakan sholat saja, melainkan dalam segala hal, waktu, dan keadaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menjaga kebersihan dan kesucian. Di antaranya Al-Quran surat Mudassir ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhiru warrujza fahjur, yang artinya, dan bersihkanlah pakaian dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Lagi di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Demikian pula hadis Nabi banyak terdapat anjuran agar kita selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Di antaranya hadis Nabi dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita perhatikan ajaran Islam mengenai kebersihan dan kesehatan, maka sudah jelas bahwa tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak menjaga kebersihan dan kesehatan. Mengapa Islam sangat memperhatikan kesehatan? Jawabannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya kita dalam keadaan suci dan bersih. Allah Maha Suci, tidak pantas disembah oleh makhluk yang kotor, sehingga pernyataan Allah akan mencintai orang yang suci dapat kita capai. Yang kedua, di luar ibadah, manfaat kebersihan itu dapat dirasakan secara langsung
Orang yang kotor badan, pakaian, dan tempat tinggal akan mudah kejangkitan penyakit. Sedangkan orang yang bersih di samping sehat juga tidak akan mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan ia tidak akan dikucilkan dari orang banyak. Itulah jawabannya, sahabat-sahabat. Terus sekarang ini kan pengertiannya, sahabat-sahabat. Sekarang kita masuk ke macam air dan pembagiannya. Air yang bisa dipergunakan untuk bersuci jumlahnya ada 7 macam. Perlu sahabat ketahui, yang pertama itu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air es, air dari salju yang telah mencair, yang ketujuh air embun. Air merupakan alat terpenting dalam bersuci, namun tidak semua air dapat dipergunakan untuk bersuci. Untuk itu, perlu dijelaskan mengenai pembagian air dan hukumnya sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu yang pertama, air suci dan mensucikan, dalam kurung air mutlak namanya, sahabat-sahabat, yaitu air suci yang dapat mensucikan, itulah disebut air mutlak. Air yang demikian ini boleh diminum dan bisa dipakai untuk penyucian, pembersihan benda yang lain. Seperti contohnya air hujan, air sumur, dan masih tetap belum berubah keadaannya. Itulah bisa digunakan untuk bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Artinya, dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Quran Surat An-Anfal ayat 11. Itulah fungsinya Allah menurunkan air hujan dari langit, sahabat-sahabat, untuk mensucikan itu. Selanjutnya Allah berfirman pula di dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma tahura, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Berarti air yang turun dari langit itu, sahabat-sahabat, bersih, seperti air hujan, air embun itu bersih. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Demikian juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata laki-laki itu, wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jadi kami pakai air itu untuk berwudu. Kami haus, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah,
air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat 5 ahli hadis, dan menurut Tirmizi hadis ini hasan sahih. Sabda Rasulullah SAW, tatkala Nabi SAW ditanya tentang sumur, budla'ah, beliau sabda, airnya tak bisa dinajisi oleh suatu apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Air yang suci mensucikan ini tidak akan hilang keadaan akibat perubahan, baik perubahan sifatnya, warna, rasa, dan bau, atau salah satunya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berubah dengan sebab tempat, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Yang selanjutnya, berubah karena lama terletak bertempat, seperti air kolam. Selanjutnya, berubah karena suatu yang terjadi padanya, seperti berubah sebab ikan dan kiambang. Selanjutnya, berubah dengan sebab tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, seperti berubah oleh sebab daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat air itu. Itu sahabat-sahabat. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Karena air yang masuk dalam kategori ini adalah, yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Selanjutnya, air sedikit, berarti kurang dari 2 kolah, sudah terpakai untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang selanjutnya, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa, dan sebagainya. Yang selanjutnya, air yang makruh dipakai yaitu air yang terjemur pada sinar matahari dalam bejana selain bejana emas dan perak. Air ini makruh dipakai di badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang berjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada matahari, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian wahai Humairah Aisyah, sesungguhnya air dijemur itu menimbulkan penyakit sopak.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitulah sahabat-sahabat penjelasan kita untuk khair toharoh. Terus yang keempat, air yang terkena najis. Air yang masuk pada bagian ini pada dua macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya dengan najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit atau banyak, hukumnya najis. Terus air terkena najis tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit kurang dari 2 qolah tidak harus boleh dipakai lagi. Nah, itu malahan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak 2 qolah atau lebih, hukumnya tetap tidak mensucikan. Sabda Rasulullah SAW dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada suatu yang dapat menajisinya kecuali oleh suatu yang dapat berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu sudah mencapai 2 qolah, maka tidak mengandung kotoran. Dalam lafaz lain, tidak mengandung najis. Hadis riwayat Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Kuzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Itulah sahabat-sahabat pengertian toharoh atau bersuci, sahabat-sahabatku semuanya. Jadi saya ingatkan, tolong disimak dari awal sampai akhir sahabat-sahabat, supaya tidak gagal paham. Itu maksud saya. Dan saya ingatkan lagi, yang belum subscribe, silahkan di subscribe sahabat-sahabat, untuk mendukung channel ini dan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini sahabat-sahabatku yang baik hati. Semoga video ini bermanfaat sahabat-sahabat. Sebelum saya tutup video ini, karena pentingnya kita untuk bersuci, menjaga kebersihan lahir dan batin sahabat-sahabat. Gitu sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat ya sahabat-sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.